Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanadin Sultan, Stambuk F55118172. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tentang API Gateway Microservice. Ya, jadi materinya telah saya rangkum di dalam satu PowerPoint. Nah, kita langsung saja ke materinya. Ya, di sini saya bagi menjadi 4 bagian di dalam API Gateway Microservice. Yang pertama, kita menjelaskan terkait API Gateway Microservice. Kedua, arsitektur dari REST API. Ketiga, arsitektur microservice. Keempat, API Gateway. Nah, jadi kita langsung saja yang pertama, yaitu API Gateway Microservice. API Gateway adalah aplikasi atau server yang bertindak sebagai single entry point pada sistem yang kita bangun. Dalam hal ini adalah aplikasi yang kita bangun dengan arsitektur microservice. Selain itu, API Gateway juga bertindak sebagai middleware, sehingga sistem internal yang kita bangun di belakangnya bisa kita enkapsulasi. API Gateway juga bisa kita beri tanggung jawab lain seperti logging, authentication, rate limiting, caching, transforming, dan load balancing. Nah, ini adalah gambaran dari arsitektur REST API. Ya, jadi teman-teman bisa melihat ini adalah bagian arsitektur dari REST API. Ya, ini di dalam bagian ini ada namanya Redis, database book, service book, API Gateway, mobile web, database review, service review, database authentication. Adapun di sini juga auto horizontal server. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini arsitektur dari REST API. Nah, jadi kita mungkin lanjut saja lagi ke penjelasan tentang arsitektur microservice. Arsitektur microservice adalah aplikasi kecil yang bekerja sama dan fokus untuk mengerjakan satu pekerjaan, baik secara independen, dapat di-deploy dan diubah tanpa tergantung dengan aplikasi lain. Setiap komponen pada sistem dibuat dalam service, sehingga komunikasi antar service biasanya melalui network call. Nah, itu adalah penjelasan arsitektur microservice. Nah, masalah mengekspos microservice. Semua service bisa diakses dari luar. Rawan terjadi kebocoran data. Jika butuh autentikasi, harus diimplementasikan di semua service. Nah, ini adalah masalah yang ada ketika mengekspos microservice. Nah, kelebihan arsitektur microservice, ia lebih mudah di develop, di maintain, di test, dan deploy. Nah, ada juga di sini kita kelebihan dari arsitektur microservice, mudah di scale sesuai kebutuhan, mudah dimengerti karena relatif kecil ukuran servisnya, lebih mudah bergonta-ganti teknologi, bisa dikerjakan dalam tim-tim kecil. Nah, ini adalah beberapa kelebihan dari arsitektur microservice. Nah, kita masuk ke API Gateway. Nah, API Gateway adalah aplikasi yang bertugas sebagai gerbang dari luar ke dalam. Maksud dari luar adalah akses dari internet. Dan dalam aplikasi microservice, sehingga API Gateway bertugas sebagai proxy server ke semua aplikasi microservice. Aplikasi microservice hanya bisa diakses dari luar melalui API Gateway. Nah, ini adalah bagian atau struktur dari API Gateway. Dari user ke internet, terus masuk ke API Gateway. Dari API Gateway, dia terbagi ke 4 tujuan, yaitu member service, product service, card service, dan order service. Nah, bisa diperhatikan ini adalah struktur bagian dari
API Gateway. Nah, keuntungan API Gateway di sini saya golongkan menjadi 5 bagian, yaitu lebih aman karena satu gerbang, kedua service tidak terlalu mengimplementasikan proses autentikasi cukup dilakukan di API Gateway, ketiga API Gateway juga bisa digunakan sebagai load balancer, keempat bisa digunakan sebagai rate limiter, 5 bisa digunakan sebagai pengaman sehingga error dari service tidak terekspos. Nah, ini adalah beberapa keuntungan dari API Gateway, dan sebenarnya keuntungan dari API Gateway lagi masih lebih banyak dari yang tidak tercantum di sini. Nah, jadi kita lanjut lagi contoh dari API Gateway, yaitu ada Netflix Zool, Spring Cloud Gateway, Kong, Apache HTTPD dengan Nginx. Nah, ini adalah 5 contoh API Gateway. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.